Nuruddin Zinki, salah satu tokoh favorit saya di Aleppo, Suriah. Dia gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau mau kita lihat siapa Salahuddin, nggak afdol kalau kita belum lihat siapa di balik Salahuddin, yaitu Nuruddin Zinki. Keren banget, lebih daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau dalam satu waktu bikin lomba berkuda di antara prajurit-prajuritnya. Berkuda selama 3 hari. Berkudanya tuh lomba, seru-seruan. Terus mereka kayak freestyle gitu kudanya. Kalau kita kan ada riding, ada freestyler kan. Freestyle itu kan mungkin kayak anak mobil, mungkin kayak ngedrift gitu kan. Atau anak motor mungkin kayak ngejumping dan segala macam. Freestyle lah pokoknya. Nggak riding, nggak touring. Biasanya riding, touring, sekarang freestyle semua. Main-main, ketawa, ada yang jatuh diketawain. Ketika ada orang yang ahli ibadah, bukan ahli dakwah, ini bedanya ahli ibadah sama ahli dakwah. Ada orang ahli ibadah mendengar berita ini, kalau Nuruddin lagi bikin acara freestyle kuda, ahli ibadah ini kemudian mengirim surat kepada Nuruddin Zinki. Isi suratnya apa? Nuruddin, ittaqullah. Kan orang kalau ngomong idealis tuh kesannya dia paling benar ya. Pakai ayat, pakai hadis, kesannya dia benar dan kita salah. Jadi kita jadi tiba-tiba kok saya jadi salah ya? Gitu, ittaqullah, langsung menjudge. Takutlah kamu kepada Allah. Seolah-olah Nuruddin baru bikin dosa. Kalimat ittaqullah itu kan kalimat kepada orang yang baru bikin dosa. Ittaqullah, istaghfirillah, tub ala Allah. Jadi kayak kamu tuh dosa banget, takut sama Allah, gitu kesannya. Nuruddin, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Yang kamu lakukan ini semuanya sia-sia. Waktu kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban setiap detiknya, panjang. Keluarin ayat, keluarin hadis. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wal asri innal insana lafi khusr. Semua ayat keluar, semua hadis keluar. Kesannya Nuruddin itu main-main dan sia-sia. Ini bedanya orang yang hanya tinggal di dalam masjid dengan orang yang turun ke dalam objek-objek dakwah dan jihad. Mereka akan lihat realitas yang berbeda banget di dalam masjid. Di dalam masjid mah semua orang baik, soleh. Nggak diuji kita di dalam masjid, sedikit kalaupun ada. Tapi begitu di luar, akhirnya Nuruddin Zinki membalas. Balasannya apa? Akhi fillah, saudaraku karena Allah. Sebetulnya saya tidak ingin menyampaikan ini, tapi karena engkau sudah menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, saya perlu tabayyun, kata Nuruddin. Kami itu udah berjihad berbulan-bulan, melintasi gunung-gunung yang tinggi, melintasi padang pasir, musim panas, musim dingin, menghadapi musuh-musuh yang berkali-kali lipat lebih banyak dari kami. Kami dan kuda-kuda kami sudah melihat darah tuh terus-terusan, setiap hari ngelihat darah, setiap hari ngelihat potongan tubuh manusia. Lelah, tidak tidur berhari-hari, kehausan, tidak minum kecuali beberapa tetes air saja dalam sehari. Kami itu sudah berjihad berbulan-bulan, kata Nuruddin. Sehingga saya melihat pasukan saya mulai stres. Kuda-kuda kami mulai stres. Kuda kalau stres susah dipakai. Jadi nggak akan sesuai dengan instruksi dari penunggangnya, kesatrianya. Dia stres. Ngelihat musuh dari kejauhan, kadang-kadang bukan ngelihat musuh, ngelihat pohon aja dikira musuh. Wah, banyak banget musuhnya, lari. Kuda stres kan bahaya kan? Dan bisa membahayakan penunggangnya. Gimana mau rapi dalam soft jihad kalau kudanya pada stres? Kayak nggak pernah diservis. Ibarat motor nggak pernah diservis, dibawa tuh sampai olinya udah kayak lumpur. Akhirnya kami bawalah, kalau bahasa kita diservis. Diservis itu apa? Dengan cara kalau diservis motor kita bawa ke bengkel servis nih, ganti oli, segala macam dibersihin, kayak gitu-gitu kan. Kalau servis kuda dibawa main. Karena kuda itu servisnya dengan main, bukan makan, minum dan segala macam. Akhirnya kudanya bisa ikut main sama penunggangnya, lucu-lucuan, guling-guling. Kudanya menjatuhkan penunggangnya, terus diketawain dengan lain. Dan prajuritnya juga diservis dengan cara apa? Entertain, mereka butuh hiburan. Jangan berpikir ketika ada orang berhibur sebentar, seolah-olah udah seluruh hidupnya berhibur, sampai kita menuduhnya bahwa hidupnya sia-sia. Ini terlalu gampang menjudge orang lain. Bisa jadi itu bagian dari program dakwah. Itu jawaban Nuruddin. Jadi saya ingin supaya prajurit saya segar lagi, ukhuwah mereka kuat lagi, lebih soft, barisan mereka lebih bagus lagi, dan kuda-kuda mereka lebih sehat dan bugar lagi. Dibalas kepada ahli ibadah. Baru kemudian ahli ibadah, ya tapi kan gak harus gitu juga. Oh panjang, akhirnya gak beres. Ya namanya juga orang kalau udah dengki. Sama dengan Fudhal bin Iyad dengan Ibnu Mubarak.
Fudail bin Iyad ahli ibadah di dua Masjidil Haram. Masjid Nabawi dia ahli ibadah dan mengajar di Masjid Nabawi. Masjidil Haram juga dia ahli ibadah dan mengajar di Masjidil Haram. Tapi nggak pernah keluar dari masjid. Sehingga yang dia tahu realitas dunia ini hanya realitas masjid. Tentang sholat harus rapi, tentang kalau sholat kita sunnah sendiri harus pakai sutro. Itu kan realitas dinamika masjid kan. Tentang waktu azan itu jangan diburu-buru, antara azan dan iqamah itu dikasih jeda waktu. Kemudian masalah menutup aurat dalam pakaian sholat, kemudian masalah kenceleng. Itulah realitas masjid. Sangat mungkin belum banyak. Ketika keluar dari masjid, realitasnya tuh beragam, nggak sesederhana masjid, rumit. Kalau di dalam masjid itu sederhana realitasnya, sehingga nggak butuh pemikiran rumit untuk menyelesaikannya. Di luar masjid itu rumit banget. Baru aja di teras masjid udah rumit, masalah sendal ketuker. Kalau ketukernya dengan yang lebih bagus sih, bukan masalah, nggak akan ngomong, diem aja. Ini masalah ketukernya dengan yang ya gimana gitu. Nah, akhirnya ini nih yang jadi realitas, apalagi keluar dari pintu masjid. Udah keluar pintu masjid, tangga masjid, keluar tangga masjid, parkiran masjid. Di parkiran udah realitas, baru datang udah lihat mobil atau motor udah kebaret. Wah nih tadi karena motornya desak-desakan, spion kita lah, atau bodi motor kita yang baru lah udah kecoret-coret, atau mungkin motor kita posisinya kok nggak enak gitu di tengah, kena hujan, padahal tadi perasaan parkirnya di atasnya ada atap, sekarang kena hujan jadi basah, padahal habis dicuci segala macam. Itu udah realitas. Sehingga ketika Ibnu Mubarak melihat Fudail bin Iyad asik aja mengajar di dalam masjid, Ibnu Mubarak mengirim surat kepada Fudail bin Iyad yang kemudian jadi nasyid, jadi lagu. Ya abidal haramain, wahai hamba yang beribadah di dua Masjidil Haram. Ya abidal haramain, law absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'abu. Wahai orang yang beribadah di dua Masjidil Haram siang dan malam, tahajud, itikaf, tilawah, ngajar ilmu, kalau kamu melihat apa yang kami lakukan di luar sini, maka kamu akan menganggap ibadahmu itu cuma main-main. Padahal udah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, tapi masih dianggap main-main. Kalau dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan dakwah dan jihad. Karena dakwah itu nggak sederhana ibadah. Ibadah kita semua yang datang orang-orang udah pada soleh, yang pengen ibadah, gampang diatur. Shaf luruskan, lurus nggak? Lurus. Coba suruh luruskan shaf di belakang zebra cross. Segampang meluruskan shaf di masjid? Enggak, itulah realitas, itu perbandingannya. Kalau kita belum bisa menyuruh masyarakat, social behaviornya lurus di belakang zebra cross, berarti kita belum menyelesaikan masalah masyarakat, berarti belum berdakwah, baru beribadah di dalam masjid. Itu bandingannya, segampang mana? Mana lebih gampang, nyuruh orang lurus di belakang zebra cross apa nyuruh orang untuk ikut imam? Ikut imam, jangan kalian mendahului atau menyamai gerakan imam. Oke, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas bangkit dari sujud, Allah. Bacaan imam itu panjang dan makmumnya belum yang benar ya, belum bergerak dari sujud, masih nungguin sampai bar, baru dia bar, beres, bahasa Jawa. Jadi begitu imamnya Akbar, baru makmumnya Allahu Akbar. Gampang nyuruh makmum kayak gitu. Coba jangan menyamai lampu kuning apalagi mendahului. Susah kan? Di traffic light kuning, merah, hijau, jangan mendahului lampu kuning. Kalau merah mungkin agak gampang. Kuning aja. Di sana udah merah kan, ketahuan tuh ada kayak pantulan cahaya kan ya. Kalau di sana merah kan, di sini nggak langsung hijau kan? Di sini mah ada jeda beberapa detik lah. Di sana udah mulai kuning, wah, jalan kan ya. Di mana pelajaran shaf dan gerakan sholat yang kita katakan jangan menyamai dan mendahului imam. Makanya realitas di dalam masjid dengan di luar itu beda. Sehingga kalau kita nggak pernah keluar dari masjid, kita terkesan idealis, tapi sebetulnya nggak tahu masalah. Begitu juga dunia anak muda. Buat saya selalu respect sama anak muda, karena saya ngerasa bahwa anak muda itu aset luar biasa, dan di tangan teman-teman nih anak-anak muda, nasib Indonesia 10 tahun yang akan datang.
Jadi kalau anak muda ini hanya dijadikan objek terus menerus sebagai bahasa judgement, terus gimana nasib Indonesia? Padahal anak muda itulah yang mengukir banyak sejarah. Jarang sejarah diukir oleh orang tua kan? Rata-rata sejarah itu diukir oleh anak muda. Dalam Islam muncul nama komandan militer paling muda dalam sejarah Islam, namanya Usamah bin, bukan bin Laden, Usamah bin Zaid. Itu beda lagi kasusnya, saya nggak mau mengkomentar. Yang jelas namanya Usamah. Jadi jangan takut dengan nama Usamah. Nama Usamah itu nama sahabat. Bahkan dia adalah cucu angkatnya Rasulullah, dari anak angkat Rasulullah, walaupun nggak jadi anak angkatnya, itu Zaid bin Harithah. Namanya Usamah bin Zaid. Itu komandan militer termuda dalam sejarah Islam. Usianya kalau nggak salah 14 tahun. Kelas berapa? Kelas 2 SMP, memimpin pasukan militer. Bukan naik motor. Gak mau dibahas. Karena gak di-endorse. Jadi bukan naik motor, terus pakai baju SMA, terus kayak gitu-gitu. Bukan. Saya gak merujuk kepada sesuatu ya. Gitulah pokoknya. Ini memimpinnya naik motor sama naik kuda, lebih susah mana? Kuda. Kecuali buat orang-orang ya kayak di Lombok, di daerah-daerah yang banyak kuda kan, itu keren banget sih. Saya kayak local pride banget lah itu mah. Jadi naik kuda, memimpin pasukan, dan itu bukan riding. Walaupun riding juga keren, tapi ini menghadapi musuh usia 14 tahun loh. Kalau nggak matang mentalnya, nggak mungkin Nabi memberikan kesempatan dia jadi panglima militer. Yang ngasih itu surat kuasanya tuh langsung dari Nabi. Bahkan ketika Abu Bakar jadi khalifah, lalu Umar nggak setuju Usamah jadi panglima militer, Abu Bakar marah kepada Umar. Ya Umar, kamu ingin menyobek surat Rasulullah, kamu ingin mencoret kalimat-kalimat Rasulullah. Ini langsung Rasulullah yang nunjuk Usamah pemimpin militer. Bahkan kalau seandainya pasukan itu kita harus ada di dalamnya, engkau wahai Umar harus tunduk kepada Usamah. Nanti ada lagi yang membebaskan satu negeri yang selama beribu-ribu tahun gak bisa dibebaskan, usia 21 tahun, Muhammad, atau kita juluki Al-Fatih. Bukan sang penakluk, sang pembebas. Karena terjemahan yang lebih tepatnya bukan penakluk, tapi pembebas. Dia nggak menaklukkan siapa-siapa, apalagi cewek. Kalau kita di zaman sekarang mungkin ada penakluk cewek gitu kan. Ini nggak membebaskan. Cewek dibebaskan dari apa? Dari perbudakan, dari penghinaan. Muhammad Al-Fatih. Jadi anak muda itu harus diberikan apresiasi yang tinggi. Dan memang kita harus bangga, Indonesia ini harus bangga punya anak muda mayoritas sekarang. Tahun depan malah 70% penduduk Indonesia anak muda. Berarti kita bangga banget nih, negara dengan penduduk terbanyak anak muda di dunia dan muslim.